Oke friend, masih bersama gue Tanto Japa dan kali ini gue datengin narasumber yang tentunya teman-teman ini sebenarnya konten udah keempat atau kelima nih karena gue keseringan konten sama Om Roni ya. Ini Om Roni juga punya channel, silahkan juga di subscribe. Nama channelnya apa tuh Om? Ya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe channel Roni Madariski. Facebooknya Aventador, bisa dicek listnya di Facebook teman-teman ya. Oke, monggo silahkan. Ini channelnya juga seputar untuk settingan lovebird ya bang? Ya, settingan lovebird. Yang utamanya betina SF teman-teman ya. Ini ngomong-ngomong betina SF, nama burungnya kan Sukmo. Iya. Ini Sukmo ini banyak yang sudah tahu kan Sukmo ini datang ke Tangerang memang udah kayak begitu tuh, ya, udah sakti itu loh ya. Ya bener nggak? Langsung booming ke sana. Tapi banyak yang nggak tahu asal mulanya Sukmo itu jadi seperti itu kayak gimana. Itu bakal diceritain hari ini tentunya. Eksklusif. Monggo Om Roni diceritain tuh untuk Sukmo itu kayak gimana sih dulu jadinya, kan asalnya dari Madiun ini ya burungnya. Iya. Monggo diceritain tuh. Ya jadi kita gerombolan kayak satu tim itu Om ya. Pegang satu-satu pemain PAUD single factor. Dulu kan nggak ada PAUD untulan gitu, nggak ada Om ya. Kelas PAUD, kelas baby pemula juga nggak ada. Lopet aja jadi pokoknya lopet aja. Jadi walaupun kita buat PAUD, langsung kita naiknya ke dewasa. Entah itu lopet menitan, konslet, kita tetap lawan. Posisi gacuan kita PAUD. Itu kita segerombol, jadi kesannya satu tim, kita mantau-mantau, saya megang juga sekeliling. Ini pasti teman-teman di tim saya ini punya lovebird yang vector pastinya Om ya, dan latah, dan kesannya kita saring di mana lovebird yang bisa di next sampai remaja. Biasanya dia vector, latah, volume tembus, refleks. Kalau burung kembung udah kita lempar, kita buang kesannya. Jadi buat Sukmo sendiri dia dari PAUD, pakannya biasa, polos. Dia cuma lovebird PAUDnya itu nggak bisa ngekek sebenarnya. Jadi teman-teman yang ketahui buat lombanya, biasanya dia tik jalan-jalan tuh ketinggian, birainya ketinggian. Jadi dulu cuma tik jadi diajakin juri Om. Burung tik doang, burung apaan gitu. Iya, diajak dulu. Terus pelihara pegang teman-teman banyak. Terus kesannya nanti yang repairnya finalnya siapa yang megang itu gantian. Jadi kesannya saya lihat udah kesannya bisa saya pegang, langsung saya kunciin, jadi saya pegang, jadi muter burung tuh. Jadi dia tuh mabung pertama langsung jadi bisa ngekek. Awalnya ngetik doang. Dulu diajak juri. Sekarang jadi jeda rapet, ngekek rapet. Settingannya sama, milet kesannya, tapi cuma EF-nya ngawur Om. Kadang ngawurnya gimana tuh? Ngawurnya kadang-kadang kangkung segebok. Masukin jagung, masukin sebelum dia mabung. Masukin semua, tapi full kerodong. Full kerodong, terus ketika itu mabung langsung, lewat kencengan nih kan. Ngetik doang, katanya bisa dijebolin. Jantan konslet dijebolin, bisa ngekek konslet. Eksperimen. Nah, betina di pulin EF ngawur kesannya. Bledos akhirnya. Nah, akhirnya mabung pertama dia ngeluarin ngekeknya. Ngekeknya sebelumnya juga ngekek bisa, cuma ngekeknya nggak seperti yang sekarang. Ngekeknya lagu vector, kek biasa. Kemudian dia mabung, bunyinya ya seperti teman-teman ketahui, cuma tak gitu. Gitu. Nah, terus kesini tahu selahnya. Biasanya di full kenyangin EF, kuaci, kena risit, full, terus mau naik ke setengah sesi, kita kerodong, kita bersihin, kita pegang HP, terus kita naikin langsung bunyi, terus enak lah. Ketika rewel, kesannya rewelnya dia setengah sesi biasanya dia molet, tik kumat lagi. Nah, itu kita kurangin, kuaci kita buang, ketinggian, kuaci kita buang,
narisit, kita kurangin, tapi jagung tetap full. Terus sampai titiknya dia distabil itu di bawah, ketika dia umur 7-8an itu waktu mabung pertama, bulu barunya udah full kan, itu ketemu baru dia seenggaknya dikasih narisit berapa, jagung berapa, tetap mau bunyi. Ini kan single dengan jeda rapatnya pun udah 11-12 konslet ya, bahkan sering nampil ngalahin Lovebird konslet Sukmo ini, bener nggak? Oke. Nah ini sering di dis juga di kelas-kelas vector, sering kena dis juga karena dengan jeda rapatnya, bener nggak? Iya. Padahal burung nggak menitan, cuma 3 detik. 3 detik, tapi pukulannya ya, ngejabnya nggak habis-habis dia pokoknya ya. Iya. Itu pernah nggak sih Sukmo itu dipasangin? Kalau pasangin, nah ini lucunya buat teman-teman biar tahu, burung single vector dia ketika moodnya udah kesannya bosen, lah burung single vector moodnya kalau Sukmo sendiri kita bisa lihat moodnya udah kesannya kendor, tuh suara volumenya biasanya mulai pelan, jadi kita asal punya temen atau punya siapa kita masukin aja Lovebird, tapi kita tunggu ketika dia udah ngekek kenceng lagi. Itu pernah saya videoin di Facebook saya, teman-teman bisa lihat. Jadi udah kenceng, volume kenceng, dia pasti nanti galak. Jadi yang temennya kita masukin tadi dihajar. Nah itu udah berarti selesai, moodnya udah balik. Kita ambil lagi, biasa kita rawat full kerodong lagi kayak gitu. Jadi istimewanya dia walaupun kesannya dipasangin, tapi gak mungkin macet, malah dibuat chest dia supaya badannya kenceng lagi. Kan Sukmo kalau moodnya agak rewel, dia kembung, terus dikit volume nggak keluar, terus poinnya dikit kesannya. Jadi kita masukin temen, kesannya temen bukan untulan. Jadi itu sampai seharian atau cuma yang penting kenceng cabut lagi? Nah itu yang tadi kita masukin ketika dia udah kenceng bunyi, badannya kenceng, volume tembus, durasi mulai keluar, dia paling top perform 15-20. Terus langsung kita ambil lagi. Kalau enggak diajar bisa mati mungkin. Ya, iya. Walaupun akur di awal, tapi kalau dia udah kenceng tetap diajar tuh. Tetap diajar. Jadi nggak bisa kesannya dia dikasih pasangan, nggak bisa. Tapi ngapain? Kalau gue punya Sukmo nih ya, ngapain gue pasangin, orang sendiri aja udah jalan kok gitu. Daripada dipasangin nanti trouble, dikawin lah nanti begini begitu gitu. Ya sekarang dengan single vectornya Sukmo aja, benar-benar real burung sendiri. Itu burung sudah dengan jeda rapat seperti itu sering ngalahin burung konslet. Nah sekarang ngapain diuntulin lagi, orang udah jadi begitu kan begitu. Penting loskan aman. Yang penting loskan aman. Ini itu kan prosesnya tuh dari awal sampai pernah dipasangin enggak gitu. Ini Sukmo kalau di rumah itu sendirian atau ada burung yang lainnya? Nah ini dulu waktu pertama datang di Tangerang, terus sampai sekarang beberapa bulan ini Om ya, sendiri posisi dia. Cuma kan namanya orang pasti teman-teman juga kepo. Om ada burung nggak? Ada yang dijual lagi nggak? Ada yang kayak gini nggak? Nah, saya bawa burung lagi dari sana, dari kota sendiri, kelihatan bagus, udah mulai jadi, aku ambil lagi. Kan sana temen sama adik-adik yang jokiin. Coba aku bawa, waktu itu Mangsi kalau nggak salah ya, paruh putih. Aku kasih beda kamar, itu bocor habis Om. Bocor habis, lah kerjanya nggak maksimal. Terus aku jual, lah. Udah 1 bulanan ada yang tanya lagi, ada bahan gini kak Om? Ada, aku gituin kan. Terus aku datengin lagi. Nah Sukmo di paruh putih sebelumnya di biru itu bocor habis gak maksimal. Terus saya nekat, aku datengin lagi, Sukmo makin bocor gak karuan. Tapi ternyata gak ngaruh Om. Itu cuma beda strategi aja kesannya. Jadi dia kesannya ditambah Om. Jadi sekarang kan Sukmo kan ada gigitan tebel itu ya. Ya itu benar. Nah, teman-teman udah tahu pasti ya. Dulu kan nggak ada. Nggak ada. Itu sekarang harus ditebelin. Kira-kiranya habis.
itu nanti diganti. Fungsinya buat apa itu, Om? Fungsinya dia kalau Sukmo sendiri senengnya gigitin itu. Kalau ada gigitan itu ternyata dia nggak bocor. Oh. Sama sekali nggak Jadi bocor. sibuk gigitin doang. Nah, Begitu gigitannya dicabut, dia langsung ngekek. nah kayak gitu biasanya ngerendam Om. Di rumah nggak mungkin ngekek. Cuma dia tuh ngekeknya cuma ketika kita naikin di tangan. Kesannya di rumah mau dibuka tetap nggak bisa ngekek, paling kuek-kuek doang, kayak burung pasar, jadi burung biasa. Jadi teman-teman kadang kalau lihat di bawah nggak mungkin bunyi, tapi sekali kita naikin pasti bunyi. Maharnya Sukmo berapa sih? Aduh, berat ini. Terakhir niril orang Jawa Timur, Ya. Ngawi, Sragen, Ah. sama Surabaya. Pertama 12, terus yang kedua tuh cuma 9, yang ketiganya 16. Ah. Itu jujur aja barangkali bosnya ngelihat Ah. ketawa paling ya. Ini tantangan buat saya. Jadi kalau kesannya Sukmo bisa stabil sampai akhir tahun, Ah. nanti deal Oh, deal. dilunasin. Oh. Gitu jadi tantangannya. Jadi dalam pantauan Facebook aja bosnya Om. Gitu jadi. Oh, dalam pantauan Facebook nih ya. Ya, tapi nanti kalau ada orang yang nekat lebih, ya monggo hal lepas. Nih ngomong-ngomong, kok Sukmo mau dilepas? Cadangannya udah dapat belum sih? Cadangan ada 2. Wah, pantes, pantes. Cadangan ada 2. Kalau jedanya ya nggak mungkin di dis pokoknya di kelas vector. Lagunya soalnya vector. Lagunya vektor. Dia mainnya ngapit juruji. Diem ngapit juruji. Nggak mentil gitu tuh ya? Nggak mentil. Cuma apa paruhnya dikeluarin doang? Iya. Oh. Kalau di sana kan sistem BNR. Jadi burung gigit-gigit nggak laku kesannya di sana. Jadi cuma ngapit gini. Kalau burung ngapit kan otomatis dia vektornya minta ampun sama burung gigit ya. Cuma kalau saya carinya yang burung ngapit ruji. Iya. Tuh terobsesi sama lobet opium. Kalau pemain lobet lama pasti tahu opium. Nah ini kan pertama kali gua ngeliat Sukmo itu di KBC. Waktu itu gua buka harga 2.000. Ya iseng-iseng karena baru ngeliat gitu aja. 2.000 diketawain. 3.000 sampai naik ke goceng. Ya, sampai 5.000 waktu itu ya. sampai gua nyuruh orang coba tembusin kali-kali aja 8.000 dapat gitu. Iya. Ternyata tawarannya udah tinggi banget, friend. Burung pendek tapi udah tinggi lumayan. Ah, itu dia tuh, burung single, hokinya banyak. Itu main di batas poin oke, di restar oke, di lost point oke, Om ya. Iya. Gitu ya. Nah ini lucunya Sukmo. Jadi kesannya kita ajak ngobrol tuh bisa teman-teman. Jadi kesannya tiket nih seumpama juara 1 juta aja. Dia pasti hoki kebanyakan. Kita kesannya ngajak ngomong. Nih hari ini naik batas poin sekian. Itu walaupun kondisi fitnya kayak apa. Jadi dia nurut dong. Soalnya nggak 1, 2, 3 kali. Sering kan udah. Teman-teman pasti udah tahu juga. Jadi kesannya burung biasanya 1.000 lebih, 500 lebih. Kadang-kadang kan bisa di setting kecil juga. Padahal settingannya sama kesannya. Cuma bedanya saya ajak ngobrol gitu. Oh, ini buat temen-temen nanti siapapun yang bakalan boyong Sukmo, ini kudu diperhatikan nih, banyak-banyak ngobrol berarti ya. Banyak-banyak ngobrol dari hati ke hati gitu. Jadi dia ngerti nih. Batas poin 1.200 bisikin aja, 1.190 berhenti. Iya. Kan Gitu. kebanyakan nggak 1, 2 kali Om ya. Iya. Batas poin sekian ribu. 490 pernah restart. 490 pernah restart. Dapat gopek. 1.200 pernah. Pernah. Terus kemarin anehnya lagi di kota orang teman-teman ya, ini bukan di kota sendiri, nanti dikira odengan sama orang ecek-ecek lah. Nah itu 400 poin di launching, saya nggak kenal siapa-siapa, nggak kenal teman-teman apa siapa, main jauh pokoknya. Biar gak dikira odengan teman-teman ya. Jadi itu 1.170 kalau nggak salah. 1.170 batas poin. Batas poinnya 1.170. Itu Pas saya gitu? kaget bisa pas Bisa gitu. ngepas ya? Iya. Tanpa maaf dalam bahasa sekarang odengan. Nah, tanpa odengan Tanpa odengan. jadi iya. Jadi kesannya
wah lucu juga kok bisa pas. Nah, Nah, gitu. Kalau dibahas masalah udengan nggak mungkin juga Om ya, kita kan nggak kenal daerah sana, cuma main feeling. Oh hari ini bangun tidur lihat jadwal, juta, lumayan juta, udah berangkat jauh, bisikin kurang 1 sesi naik poin 1.000 aja lah, biar aman. Malah kepas, hoki jadi ya. Namanya burung hoki mah susah dikalahin. benar. Ini kalau Sukmo ditukar sama Sugali mau nggak dia nih? Wah, ini bisa booming ini nanti. Bisa booming, viral. Jadi targetnya sampai di akhir tahun Kusuma lagi Sukmo ini kudu konsisten. Ini soalnya namanya nyerempet-nyerempet ke situ antara Sukmo dan Kusumo gitu loh. Iya. Hah? Tapi terobsesi juga dari Kusumo, balik lagi Om ya. Saya ambil teorinya. Dulu juga saya ngikutin terus. Jadi burung tuh aneh. Burung tuh lomba langsung bangun kesannya. Kayak Sukmo juga Om ya. Ketika lomba tempel langsung bunyi. Nah, ketika dia di bawah, balik lagi ke Kusumo, dia malah tidur, nggak bunyi sama sekali. Kalau tahu Kusumo yang dulu kan pasti ngelipet ke belakang gini ya, tidur. Benar. Nah, paling makan cuma kurang 1 sesi, itu pun dibangunin kesannya, semprot semuanya gitu kesannya. Jadi di bawah tuh diem. Saya pengen buat tuh burung kayak gitu, di bawah diem, walaupun ada burung ngekek di sekeliling rame, nggak refleks, mental baja ya kan Om. Terus di atas sekali kita suruh bunyi. Nah itu. Jadi obsesinya dari itu, jadi udah keturutan kesannya. Dapat yang pas. Cuma nanti kalau laku ya nggak tahu, dapat kayak gitu lagi nggak. Cuma asalkan cocok, lepas saja jadi. Asal cocok, iya. lepas. Nih ngobrol-ngobrol di Sukmo bakalan dilepas. Sebenarnya target dari Om Roni sendiri untuk melepaskan Sukmo dengan rasa cintanya Om Roni kepada Sukmo tadi itu bisa ketebus di mahar berapa sih? Kalau di mahar saya mah tergantung feeling Om ya. Yang penting orangnya kesannya seneng lomba, nggak seneng cari untung. Yang penting bisa kontak-kontakan bareng. Kesannya teman-teman rewel pun bisa dikasih saya lagi, saya benerin dia tuh gampang. Paling teman-teman istirahatin 2-3 hari, dia udah enak lagi. Yang penting di rumah teman-teman yang beli burung tuh nihil, gak ada burung kesannya. Udah dibawahin aja, dikasih bawah lantai, di full grodong, udah gak ada rawatan apa-apa. Jemur, embun, mandi, gak perlu juga. Ini kalau Sukmo sendiri sudah dapat julukan baru sebenarnya di Tangerang nih ya. Ini yang ngasih juri-juri gua gitu. Namanya burung apa? Burung robot. Burung robot. Karena memang burung ini siangnya di KBC, malam di Graha, besok kemana gitu. Jadi, wah burung robot nih digantang nih kan begitu. Nah ini yang belum tahu teman-teman, istimewanya burung Sukmo. Jadi digantang sore jadi, malam pun jadi. Terus ketika saya di Jawa sebelumnya kan cuma sore Om ya. Ketika saya bawa di sini ternyata malam mau, tuh langsung berpikir saya gimana caranya biar konsisten malam. Nah, terus sekarang saya bisa bilang saya garansi malam jam berapapun 24 jam digantang, walaupun jam 1, 2 subuh itu pasti bunyi. Asalkan dia dikerodong full, kurang satu sesi dikeluarin. Waktu kita kopdar Aduki jam 1 malam itu ya digantang ya, tiket utama ya, bener nggak? 1-2, iya. Kan? Tapi jebol poin. Malam pun jebol poin ya, waktu itu batas poin ya jebol. Oke nih Om Roni, cukup nih untuk ngobrol-ngobrolnya di kali ini di konten gua. Buat teman-teman, semoga obrolan kita ini bisa menginspirasi buat teman-teman. Jangan takut single, ada single kok yang namanya Sukmo, jedanya rapet luar biasa, bisa ngalahin konslet. Jadi teman-teman yang punya burung single, kalem aja, tenang aja. Insya Allah bisa kayak Sukmo semuanya. Gitu. Terus jangan lupa juga di subscribe nih, baik di channel gua Tanto Japa dan juga channelnya Roni Madariski. Oke, cukup dari kita nih. Kalau di sini ada salam khasnya ya. Oke, salam dari kita. Konslet masih asik, friend. Terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa. Jangan lupa untuk subscribe, like,
komen, dan juga share. Matur suwun.